Baik, selamat siang anak-anak, dimanapun berada, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran industri perhotelan. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya di industri perhotelan. Sebelum Pak lanjut, Pak mengucapkan selamat mengikuti pembelajaran. Ya, semoga meskipun masih dalam masa pandemi ataupun daring, kita tetap semangat dalam pembelajaran. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah karakteristik industri perhotelan. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sejarah. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah karakteristik dari industri perhotelan itu sendiri. Jadi yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam karakteristik sebuah industri perhotelan? Jadi tentunya kalian harus bisa memahami bahwa industri perhotelan itu memiliki karakteristik atau tujuannya tersendiri. Nah, setelah mempelajari materi tentang karakteristik, jadi diharapkan peserta didik itu mampu menguraikan produk industri perhotelan, ruang lingkup usaha perhotelan, menjelaskan alur produk industri perhotelan, menjelaskan alur pelayanan hotel, menguraikan tujuan, fungsi, dan peran industri perhotelan itu sendiri. Jadi biar tidak terlalu lama, kita lanjut ke pembahasan. Nah, peta konsep dari pembelajaran karakteristik industri perhotelan di sini kita yang pertama adalah produk industri perhotelan itu sendiri. Ya, yang kedua ada ruang lingkup industri perhotelan. Berikutnya ada alur produk industri perhotelan. Kemudian berikutnya ada alur pelayanan hotel. Dan yang terakhir adalah tujuan, fungsi, dan peran industri perhotelan itu sendiri. Jadi kita akan bahas pertama terkait dengan produk industri perhotelan. Nah, produk industri perhotelan di sini dijelaskan bahwa industri hotel memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan bidang usaha atau industri lainnya. Perbedaan antara hotel dengan bidang usaha atau industri lainnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar serta tenaga pekerja yang banyak. Jadi ini sudah spesifiknya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sudah jelas industri perhotelan itu adalah padat modal dan padat karya. Ya, itu yang pertama yang membedakan dengan industri perhotelan industri yang lain. Berikutnya dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan di mana hotel tersebut berada. Nah, ini sudah jelas. Seperti sekarang aja di tahun 2020, mulai 2020 2021 karena adanya ancaman keamanan kesehatan karena ada pandemi ya jelas di sektor perhotelan mengalami fase penurunan. Tapi hal tersebut tidak akan terus terjadi karena sudah mulai ada peningkatan dan di beberapa sektor industri perhotelan. Ini adalah salah satu yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada. Berikutnya adalah menghasilkan dan memasarkan produknya bersama dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. Jadi, dimanapun lokasi hotel tersebut pasti memiliki produk tersendiri, dari mana hasilnya yang outputnya nanti diharapkan bisa dinikmati oleh tamu yang akan menginap ataupun wisatawan yang menikmati dari produk itu sendiri. Jadi itu yang ketiga. Selanjutnya adalah industri perhotelan beroperasi selama 24 jam sehari tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. Ini sudah terlihat meskipun artinya di hotel ataupun industri perhotelan di suatu daerah tersebut ada perayaan agama dan lain sebagainya, hotel tetap buka selama 24 jam. Jadi durasi waktunya tidak sama kayak industri yang lain ya, mungkin ada 8 jam, kemudian ada 12 jam, tapi industri perhotelan
beroperasi selama 24 jam. Nah, namun dalam pelaksanaan operasinya di sini ya jelas dibagi menjadi beberapa shift ya dalam pekerjaan. Sehingga tetap buka selama 24 jam untuk melayani jasa dari wisatawan yang akan menginap atau pelanggan hotel atau masyarakat pada umumnya. Berikutnya yang membedakan adalah memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Jadi di sini maksudnya sebuah hotel itu akan terlihat dari pelanggan atau banyaknya pelanggan yang nginap ataupun wisatawan yang menginap. Itu biasanya kalau secara online baik itu dari Booking.com, Agoda, TripAdvisor itu dilihat dari rating dari fasilitas dari hotel tersebut. Semakin banyak dia ada wisatawan yang menginap, kemudian ada memberikan bintang yang baik, kemudian komen yang baik. Jadi akan terlihat dari quality dari hotel tersebut. Kemudian pelayanan, kualitas dan apapun bentuk jasa dan yang diberikan dari hotel tersebut terlihat dari rating dari atau komen dari wisatawan yang menginap tersebut. Nah, mungkin ini pembedanya antara industri perhotelan atau jasa hotel dengan industri-industri yang lain. Oke, berikutnya dilihat dari produk yang ditawarkan. Produk hotel memiliki 4 karakteristik yang utama. Ini menurut Tweety tahun 2008 ya. Jadi produk hotel itu memiliki 4 karakteristik yang berbeda. Ini menurut Tweety di tahun 2008. Adapun keempat karakteristik tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada produk nyata. Produk yang nyata ini atau tangible goods itu produk yang bersifat nyata dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Contoh kamar hotel. Jadi tempat tidur dan kamar mandi dan yang kasat mata yang dilihat secara langsung itu namanya produk nyata atau tangible produk ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung dari karakteristik tersebut. Produknya adalah nyata dan bisa dilihat. Itu namanya tangible product. Kemudian berikutnya produk tidak nyata. Apa produk yang tidak nyata dari sebuah hotel? Ya ada. Produk tidak nyatanya namanya intangible product. Produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan pelayanan dan pembentukan citra suatu produk hotel. Dalam bisnis perhotelan, intangible product diberikan bersamaan dengan penjualan produk tangible. Contoh dari intangible product atau produk tidak nyata adalah rasa bersahabat, sopan santun, keramah tamahan, hormat dari seluruh karyawan merupakan salah satu contoh produk intangible yang sederhana tetapi sangat berdampak pada pembentukan citra sebuah hotel. Nah, makanya ketika ada guest atau tamu yang datang yang mendapat tugas di front office, kemudian di bellboy, bellmeet, itu harus memberikan rasa nyaman, rasa bersahabat, murah senyum, sopan santun. Itu sehingga akan membuat citra hotel itu naik dari pelayanan yang diberikan. Itu namanya produk tidak nyata atau intangible product. Sehingga dengan adanya keramah tamahan, sopan santun dan rasa hormat dari karyawan terhadap tamu, sehingga citra dari sebuah hotel itu akan naik. Dengan citranya naik, hotel itu akan mendapatkan rating atau bintang atau rekomen yang baik. Nah, ini merupakan produk tidak nyata dari karakteristik sebuah hotel atau produk hotel. Nah, bagaimana kalau di dalam sebuah hotel tidak adanya hormat atau pelayanan yang baik? Itu jelas image hotel atau nama hotel itu akan turun ya. Sehingga dengan tidak hanya punya nama, sehingga kalau diketahui oleh publik, jadi jarang orang akan menginap karena sudah tidak ada nama yang baik dari hotel tersebut. Nah, berikutnya di sini kita akan menjelaskan terkait produk segar tidak tahan lama dari sebuah hotel atau perishable product.
Produk segar tidak tahan lama diantaranya yakni bahan makanan, sayuran segar, daging ikan, dan sebagainya. Ini merupakan produk segar tidak tahan lama, yaitu perishable product. Jadi perishable product di sini adalah pengadaan yang bahan barang tersebut habis pakai ya, tidak bisa bertahan lama, tapi harus ya tidak bertahan lama, harus digunakan saat itu, kemudian harus selesai saat itu. Itu namanya perishable. Jadi produk tersebut tidak bertahan secara lama. Kemudian ada produk yang tahan lama, non perishable product. Apa contoh produk yang tahan lama atau non perishable product? Yakni sebuah produk yang bisa bertahan berhari-hari. Nah, ini contohnya ada minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu, gas supplies, dan amenities yang lain. Ini merupakan produk tahan lama. Kalau dilihat kasat mata kan soft drink itu kan ada masa berlaku, jadi dia cukup tahan lama. Kemudian gas amenities gitu misalnya perlengkapan di kamar itu kan termasuk produk yang tahan lama. Jadi masih bisa dipakai dalam jangka waktu beberapa lama. Berbeda dengan produk yang tidak tahan lama atau perishable product. Jadi ini ada dua, perishable dan non perishable, yang bertahan dan yang tidak bertahan dari sebuah produk yang ada di hotel. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup industri perhotelan. Ini sudah ke ruang lingkup. Nah, hotel menjadi penggerak sekaligus penunjang kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya. Hotel merupakan bagian integral dari usaha pariwisata yang menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut. Nah, kalian lihat sekarang, ini kasat mata dengan real ya. Jadi, khususnya di Bali, dengan adanya wabah pandemi seperti ini, kita lihat pariwisata, hotel, turun drastis. Dari persentasenya 90%, hunian kamarnya sekarang menjadi berapa? 10%, 15%, bahkan ada yang sampai 5%. Dengan turunnya merosotnya seperti ini, menyebabkan apa? Menyebabkan perekonomian anjlok. Sehingga ada keterkaitan ruang lingkup industri perhotelan itu antara kehidupan ekonomi dan hotel itu sendiri. Nah, sehingga menyebabkan masyarakat sekitarnya, perekonomian dan budayanya turun. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa ada keterkaitan antara industri perhotelan sebagai penunjang kehidupan atau ekonomi masyarakat. Nah, di sini dijelaskan hotel merupakan bagian integral dari usaha pariwisata yang menyediakan fasilitas. Apa saja sih fasilitas yang disediakan oleh sebuah usaha pariwisata? Yang pertama itu ada pelayanan kamar tidur atau room service. Ini dalam sebuah hotel sudah terbiasa dan harus ada ya. Namanya juga akan memberikan pelayanan berupa tempat tidur atau tempat menginap, ya berarti harus ada room service. Berikutnya ada food and beverage. Food and beverage ini pelayanan makanan dan minuman. Jadi biasanya kalau di sebuah hotel itu pasti melayani tamunya untuk breakfast, lunch, atau dinner. Jadi ini namanya food and beverage. Kemudian berikutnya adalah laundry service, pelayanan cucian tamu. Jadi biar tidak keluar lagi tamu yang menginap di sebuah hotel, maka diberikanlah sebuah pelayanan laundry service. Jadi pelayanan cucian tamu. Ini ada petugas khusus nanti yang menjemput kemudian mengantarkan dari pakaian tamu tersebut. Kemudian pelayanan lainnya adalah pelayanan penunjang seperti rekreasi, fasilitas olahraga, ada fitness center, kemudian ada business center, conference, kemudian arcade, kemudian mungkin yang lainnya atau function room. Nah, ini contoh dari fasilitas usaha pariwisata. Berikutnya, nah di sini kita akan menjelaskan dari alur produk industri perhotelan itu sendiri. Alurnya seperti apa sih dalam produk industri perhotelan? Nah, produk hotel merupakan produk yang menghasilkan pendapatan bagi hotel. Semakin banyak produk, semakin banyak pula pengelolaan hotel tersebut. Jadi ini berlaku di padat karya dan padat modal lagi. Perlu modal yang besar, perlu tenaga. Semakin banyaknya produk, semakin banyak pula tenaga, semakin banyak juga biaya yang diperlukan. Tapi income juga semakin banyak juga. Jadi ini adalah alurnya sebagai berikut.
Produk hotel yang menjadi acuan dalam penghasilan pendapatan hotel terlihat pada tingkat hunian kamar atau room company dan dapat dijelaskan menggunakan persentase. Tolak ukur keberhasilan hotel apabila tingkat hunian kamarnya di atas 50% dari jumlah kamar tersedia itu terjual. Nah, ini terlihat jika 50% dari hunian kamar terjual itu sudah baik. Nah, yang sekarang ini hunian hotelnya sehingga cuman 15%, 10% itu merosot ya saat karena adanya wabah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian di sini yang pertama alur produk dari kamar hotel. Kamar hotel sebenarnya tidak dijual tapi disewakan. Produk ini akan selalu ada namun harus tetap disiapkan agar kondisinya layak dihuni. Meskipun ini maksudnya di sini ada tamunya tidak datang saat ini kemudian check-in-nya di tanggal berikutnya, tapi kamar ini harus memang layak dihuni dalam artian harus sudah disiapkan. Tidak boleh begitu tamunya datang baru dibersihkan. Jadi memang harus di-prepare dari sebelumnya dan harus selalu siap. Penyiapan produk ini dikerjakan oleh housekeeping departemen melalui prosedur dan teknik penyiapan kamar. Kamar yang layak huni adalah kamar yang kondisi ruang serta fasilitasnya layak serta lengkap dengan berbagai keperluan di kamar tersebut. Jadi sudah jelas ya. Jadi housekeeping ini atau housekeeper mempunyai tugas yang luar biasa untuk menyiapkan sebuah kamar hunian dari wisatawan yang mau menginap. Jadi dia preparationnya harus sudah jauh-jauh dan bahkan harus memang sudah siap begitu ada hunian yang mau menginap. Yang kedua, alur produk makanan dan minuman. Jadi mana sih alur produk dari food and beverage? Nah, makanan dan minuman merupakan produk yang harus disiapkan mulai dari bahan mentah sampai siap untuk dikonsumsi. Penyiapan produk makanan minuman ini lebih rumit apabila dibandingkan dengan penyiapan kamar. Hal ini disebabkan variannya lebih banyak dan teknik serta prosesnya lebih rumit. Salah satu contoh, menyiapkan nasi goreng diperlukan bahan yang cukup banyak, ada beras, ada bumbu, ada bahan lain, serta peralatan yang tidak hanya satu jenis, berbeda dengan produk di kamar hotel yang penyiapan dan preparation-nya dari housekeeping. Kalau di makanan food and beverage-nya lebih rumit dan lebih konkret. Nah, berikutnya alurnya apa saja sih? Alurnya berikut adalah alur produk linen dan pakaian tamu. Nah, produk linen yang ditawarkan oleh hotel adalah pelayanan cuci dan setrika atau laundry service ya. Atau laundry dry cleaning list. Laundry merupakan teknik mencuci dengan mesin atau tangan sebagaimana mencuci pakaian biasa di rumah. Sedangkan dry cleaning merupakan teknik mencuci dengan solvent dan melalui mesin. Oke, ini untuk alur produk untuk di linen dan pakaian tamu. Di nomor 4 ini ada alur penyewaan atau function room. Function room ini ya suatu ruang yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan rapat atau meeting atau kegiatan yang lebih besar. Bonus perjalanan, pertemuan, convention, pameran, exhibition, perjamuan, dan function pada periode tertentu dan tujuan tertentu. Disinilah fungsinya dari function room dan manajemen yang bertugas di sini ini juga harus prepare dari sebelumnya, harus memberikan function room yang memang layak digunakan untuk kegiatan tertentu. Ini juga cukup rumit ya menyediakan function room untuk sebuah event-event tertentu. Kemudian untuk berikutnya adalah alur pelayanan hotel. Nah, di sini ada beberapa alur dari pelayanan hotel itu sendiri. Pelayanan merupakan produk intangible yang tidak terpisahkan dengan produk yang akan dijual. Unsur keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan sangat menentukan keberhasilan pelayanan tersebut. Karyawan hotel yang akan melayani tamu-tamunya dituntut untuk memenuhi persyaratan tertentu. Secara umum, setiap karyawan hotel sewajarnya harus bersedia melayani orang lain, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan bidang pekerjaan, memiliki rasa dan tanggung jawab terhadap sebuah perusahaan. Nah, di sini maksudnya pelayanan merupakan produk intangible. Intangible itu kan artinya bisa tidak terlihat ya, seperti sikap, keterampilan seorang karyawan. Makanya sebelum menjadi sebuah karyawan bekerja di sebuah perusahaan, kita diinterview, kemudian kita ditrainingkan, kemudian kita di-DW-kan. Nanti setelah selesai baru diangkat menjadi staf. Jadi ada prosesan yang harus dilalui ketika menjadi karyawan hotel. Karena dari hotel itu memiliki tuntutan atau ada sebuah keinginan atau produk yang dihasilkan dari intangible ini.
ketika karyawannya hotelnya memiliki semangat yang tinggi, kemudian sopan, disiplin dan lain sebagainya, karya hotel itu akan memiliki rating tersendiri naiknya dibandingkan dengan hotel-hotel yang tidak memiliki karyawan yang seperti tadi. Harus memiliki pelayanan yang baik terhadap penghuninya, pengetahuan, keterampilan, perilaku yang baik, itu semuanya adalah intangible product yang harus ditampilkan dari sebuah karyawan hotel. Bagaimana dia bersikap dari hotel tersebut atau perusahaannya. Nah, secara luas di sini persyaratan karyawan dapat diterapkan sebagai berikut. Ini secara general ya, secara umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akal budi atau kebijaksanaan. Intelijensi, kemudian yang kedua ada physical and mental health, jadi kesehatan fisik dan mental. Ada confident, jadi seorang karyawan hotel harus percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Kemudian ada interest, artinya ada perhatian. Kemudian ada attitude to the guest, sikap kepada tamu. Tolerance, artinya kesabaran dan menerima kritik dari orang lain, baik dari atasan maupun dari tamu itu sendiri. Kemudian ada parents, penampilan. Kemudian ada quickness, kecepatan dan capability atau kemampuan kalian ketika merespon dari tamu dan misalnya tamu komplain dan lain sebagainya. Tidak boleh lala lele kemudian tidak memiliki kemampuan. Kita harus quick respon ya terhadap apa misalnya keinginan tamu atau ada guest komplainnya dari tamu. Itu harus kita cepat. Kemudian ketepatan waktu, memori atau ingatan. Kemudian ada ikhtiar dan usaha. Kemudian ada semangat. Kemudian ada rasa berkawan. Nah, ini merupakan secara umum ya syarat untuk bekerja di sebuah perusahaan atau hotel yang besar. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan peran industri perhotelan itu sendiri. Jadi secara general, secara umum kita sudah paham betul bahwa industri perhotelan itu sangat terkait dengan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan dari industri perhotelan. Jadi tujuan dari setiap perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewa fasilitas melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelayanan kepada para tamunya. Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra hotel yang baik sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang. Jelas ya, tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menyewakan fasilitas yang dimiliki serta memberikan pelayanan kepuasan terhadap tamu yang menginap sehingga hotel tersebut memiliki nama yang baik atau citra yang baik di jangka panjang. Kemudian fungsi dari hotel itu sendiri adalah suatu sarana komersil, bukan hanya untuk menginap, beristirahat, makan dan minum, tapi juga sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan sesuai dengan tujuan pasar hotel tersebut. Sekarang banyak juga hotel-hotel yang menyediakan wedding, birthday party dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu dari fungsi hotel selain dari tempat hunian untuk menginap. Nah, peran industri perhotelan antara lain sebagai berikut. Nah, meningkatkan industri masyarakat, jadi jelas. Ada peranan nggak industri perhotelan di dalam kehidupan kita ini? Ya jelas ada. Yang pertama meningkatkan industri masyarakat. Dengan adanya industri perhotelan, jelas kayak tadi, ada tamu yang ramai, kemudian semua keterkaitan, ada yang memberikan suplai dari bahan baku makanan, kemudian tenaga kerja, itu akan meningkatkan industri dari masyarakat itu sendiri, menciptakan lapangan kerja, membantu usaha pendidikan dan latihan, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, meningkatkan devisa negara, meningkatkan hubungan antar bangsa. Ini jelas keterkaitan atau peran penting dari industri perhotelan tersendiri. Jadi kalau sebuah industri perhotelan berjalan dengan baik atau dengan bagus, itu sangat menguntungkan. Bagi siapa? Bagi semua, masyarakat, pencari pekerjaan, pendidikan latihan, pendapatan daerah, devisa negara, dan hubungan antar bangsa. Nah, demikian pembahasan untuk pertemuan hari ini tentang karakteristik industri perhotelan. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti atau menyaksikan materi hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu karakteristik, silakan ditanyakan.
atau memberikan komentar terkait pembahasan hari ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar, semangat meraih kesuksesan di masa depan.